Dalam konsep Islam kita sudah hafal itu ucapan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Dan Nabi juga menekankan belajar itu hukumnya wajib, kewajiban tidak akan pernah hilang. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, terlebih ilmu tentang agama kita, agama Islam. Bahkan sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah mencapai derajat 1 juta hadis beliau hafal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Juga dikutip dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar. Beliau menyatakan ata'allamul ilma hatta adkhulal qabra. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke dalam kuburan. Jadi kesempatan yang Allah berikan, apalagi di majlis seorang ulama besar Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas ini, bertemu dengan guru-guru yang kaliber internasional. Saya bertanya langsung kepada beliau, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashat di Makkah, Makkah Al-Mukarramah, termasuk guru beliau Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu di Makkah tidak terhitung banyak. Beliau juga ke Mesir, belajar ke ulama-ulama besar di sana, mufti, ada ahli tafsir Syekh Mutawali Sya'rawi, beliau belajar bertemu, kemudian Abdul Halim Mahmud, ya, dan banyak para ulama-ulama. Di Hadramaut juga Said Abdullah Al-Gumari yang asli Maroko, Gumaro, itu juga salah satu guru daripada Al-Habib Abu Bakar. Sampai ke India, itu pengarang kitab Hayatus Sahabah Syekh Kandahlawi, itu juga Abuya ketemu dan belajar. Jadi beruntung kita di Ternate kedatangan ulama yang gurunya itu kaliber internasional. Itu yang sudah meninggal. Yang masih hidup Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, hadza al-Imam Syafi'i fi hadza zaman. Ya, Imam Syafi'i di zaman sekarang, para ulama memberikan gelar kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dan masih banyak guru beliau yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka ini anugerah yang besar. Kita bisa duduk di majlis beliau di Ternate, beliau yang datang. Hakikat ilmu sebenarnya kita yang datang. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Al ilmu yuzar wala yazur. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi anugerah yang Allah berikan, ulama besar yang datang ke sini. Sudah datang ke Ternate, ya kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin untuk hadir di majlis yang mulia ini. Dan insya Allah nanti tasalsul. Kalau kita dapat ridho guru kita Al-Habib Abu Bakar, maka guru-guru beliau juga akan ridho kepada kita. Bagaikan mata rantai, jika di bawah kita goncangkan, maka di atas juga ikut berguncang. Maka itu yang paling terpenting. Ya, kita beradab, kita berakhlak, kita tawadhu di depan guru kita, insya Allah kita dapat keberkahan tersebut. Ada satu riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu menyebutkan satu riwayat, man jalasa indal alim sa'atain au sami'a minhu kalimatain au akala ma'ahu lukmatain au masya ma'ahu khatwatain a'tahu Allahu subhanahu wa ta'ala jannatain kulla jannatin mithla dunya marratain. Siapa yang duduk dengan alim ulama, dia mendengar 2 patah kata, duduk selama 2 jam, makan bersamanya 2 suapan, berjalan bersamanya 2 langkah, maka Allah akan berikan padanya surga 2 kali lipat. Setiap surga sebesar dunia 2 kali lipat. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan majlis seperti ini yang Nabi sebutkan taman surga yang sesungguhnya. Jika majlis tersebut yang mengajar adalah ulama yang bersanad sampai kepada para kibar minal ulama, tasalsul musalsalatu anhum asanidu akhzuhum ila khairi mahmudi wa ashrafa hammadi aban yatalakka an abihi hakadha faya aba kiramin wa ajdadi. Mata rantainya bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beruntung, itu sangat mahal. Al isnad minad din. Sanad daripada keilmuan itu bagian daripada agama Islam. Maka majlis inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fih. Kalau kalian lewati taman surga, maka nikmatilah taman surga tersebut. Apa itu taman surga yang ada di dunia? Yaitu majlis zikir, majlis ilmu. Al-Imam atau mengatakan makna majlis zikir adalah majlis ilmu yang menjelaskan tentang kebaikan di dalamnya. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard yaltamisuna majalis zikr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis yang ada di dunia. Khusus jika melihat ada perkumpulan majlis ta'lim, majlis ilmu, apalagi yang punya sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi gurunya seorang ulama, apalagi gurunya seorang wali min awliyaillah, maka malaikat lebih ramai daripada manusia yang hadir. Khaffatimul malaikah, malaikat ikut duduk bersama mereka, hadir di majlis tersebut. Maka majlis-majlis seperti ini luar biasa. Taman surga yang Allah sediakan di bumi. Dan kita yang keluar datang dengan niat yang baik, bukan niat untuk mencari tahu kelemahan majlis tersebut, melihat jumlahnya, tapi kita datang benar-benar ingin tabarrukan, ingin menuntut ilmu, ingin hadir, ingin berkumpul dengan para ulama dan kaum solihin. Maka sungguh orang yang seperti ini Allah mudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut satu ilmu, nakiroh, ilma bukan uluma, satu ilmu agama saja, dia berjalan dengan niat yang benar, ingin belajar untuk diamalkan, untuk dimanfaatkan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu satu ilmu, bagaimana dua ilmu, bagaimana tiga ilmu. Sehingga Allah muliakan orang-orang penuntut ilmu dengan cara apa? Penuntut ilmu sejati dengan niat yang benar, dia berjalan bukan di atas karpet merah, dia berjalan bukan di atas hamparan tanah, dia berjalan bukan di atas aspal, tapi dia berjalan di atas sayap para malaikat. Innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmin ridham bima yasna. Malaikat membentangkan sayapnya, dihamparkan bagi penuntut ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Al-Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, punya kitab namanya Bustanul Arifin, kebunnya orang-orang arif billah. Nah, dari kitab tersebut kita bisa ketahui identitas berbedanya Imam Nawawi. Biasa kita kenal Imam Nawawi ahli hadis, biasa kita kenal Imam Nawawi ahli fikih. Nah, di kitab Bustanul Arifin di situ menunjukkan identitas yang berbeda dimiliki oleh Imam Nawawi sebagai seorang sufi. Beliau pengagum para sufi ternyata. Beliau pencinta para sufi. Beliau ceritakan di situ banyak Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ceritakan Ma'ruf Al-Karhi, dan beliau ceritakan ilmu tasawuf. Beliau ceritakan para sufi dengan teori-teorinya, dengan kealiman mereka, dengan amal mereka. Itu menunjukkan Imam Nawawi adalah orang yang bertarekat, orang yang bertasawuf, dan seorang yang mencintai para sufi. Beliau ceritakan ada penuntut ilmu yang meremehkan hadis Nabi. Makanya kita ini dilarang al-istihza. Al-istihza itu artinya memperolok-olok.
Hadis Nabi menyatakan penuntut ilmu berjalan di atas sayap para malaikat. Ternyata ada di antara mereka menggunakan logika. Mana malaikatnya tidak kelihatan. Akhirnya dia buat sepatu, bagian bawahnya itu dia buat semacam paku. Kemudian dia ikut dengan kawan-kawan yang menuntut ilmu agama. Kawan-kawannya bertanya kepadanya, kenapa sepatumu seperti itu? Di bawahnya ada paku. Dia dengan maksud al-istihza bi hadis Nabi, meremehkan, memperolok-olok hadis Nabi. Niatnya seperti itu. Dia katakan, saya sengaja gunakan sepatu di bawah ada paku untuk saya menyobek-nyobek sayap malaikat. Itu niatnya. Apa yang terjadi? Sambil dia tertawa, berjalan, tiba-tiba dia terjatuh. Saqata. Setelah itu seumur hidup lumpuh dia. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Bustamul Arifin, kenapa demikian? Karena dia kurang ajar kepada hadis Nabi. Ada yang lainnya, yang kedua, dia punya anak ini penuntut ilmu, dimasukkan ke pesantren. Di dalam kitab yang sama, Bustanul Arifin, karya Imam Nawawi, anaknya diajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti menggunakan isti'malu siwak, menggunakan siwak. Pulang ke rumah, ayahnya bertanya, apa itu yang kau bawa? Ditunjukkan siwak. Untuk apa? Ini sunnah Nabi, digunakan mau sholat, bangun dari tidur, kita menggunakan siwak, mau wudu juga menggunakan siwak. Maka sang ayah itu dengan nada istihza tadi, meremehkan hadis Nabi, meremehkan apa yang diamalkan oleh Nabi, diambil itu siwak, dia taruh di pantatnya, didudukin. Apa yang terjadi? Itu siwak, mohon maaf, diceritakan oleh Imam Nawawi, masuk ke dalam duburnya, meninggal di tempat. Ini real story, cerita nyata. Karena Imam Nawawi ini ahli hadis, tidak ada riwayat melainkan beliau seleksi dulu sanadnya, beliau ceritakan itu. Yang ketiga, kasus yang sama, ada hadis Nabi mengatakan kalau bangun tidur langsung cuci tangan, karena kita tidak tahu tangan ini bermalam kemana waktu tidur. Maka dia mengatakan kepada keluarganya, ketika memerintahkan cuci tangan, bangun tidur cuci tangan, dibilang, tangan saya bersih, kalau dia mau kemana saja saya tahu dia kemana. Dengan maksud apa? Merendahkan hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu cuci tangan bangun tidur, kata dia seperti itu. Dia tidur di malam hari, naudzubillah min dzalik, dia bangun tangannya masuk ke dalam dubur sampai ke zira, masuk, akhirnya meninggal. Nah, ini saya katakan kita harus beradab kepada khususnya guru, apalagi guru yang punya mata rantai sanad kepada para guru-guru besar, apalagi yang sudah mengajarkan kepada kita kebaikan. Bukan hanya itu, juga memberikan kita makan, memberikan waktu. Dermawan itu bukan hanya harta, tapi memberikan waktu itu juga dermawan. Berapa kali kedermawanan yang diberikan kepada kita. Kalau kita meremehkan, kita kurang ajar, kita pasti kena itu kama tadinu tudanu. Apa yang kita lakukan kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam Nawawi sengaja menyampaikan berita itu agar kita ini menghormati orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga harus berakhlak. Makanya dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wa Muta'allim, adab-adab orang alim dan orang yang belajar. Itu paling penting. Karena al-akhlaq qabla ta'allum, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Akhlak itu didahulukan sebelum belajar. Al-akhlaq fawqal ilm. Akhlak itu di atas ilmu. Oleh sebab itu, ini majlis berkah
Kita dengan adab, dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, insya Allah dapat keberkahan, dapat itu manfaat, dapat itu nur. Ya, syakautu ila waqi su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilm nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu ini cahaya, tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Dia hanya masuk ke dalam hati yang bersih, hati yang sofi, ya, hati yang bersih. Memang tidak bisa sofi, itu tidak bisa. Sayyidina Hasan mengatakan hati yang sofi itu para nabi, rizki yang sofi itu para nabi. Tapi paling tidak kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita, sehingga kita bisa menampung tuh. Wi'a, kata Abu ya, wadah yang menampung anugerah Allah. Wadah ini yang Allah berikan harus bersih. Kalau kotor, Allah tidak akan tuangkan anugerahnya ke dalam wadah yang kotor. Allah hanya mau tuangkan anugerahnya itu ke dalam wadah yang bersih. Wadah itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah qalbu, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita sebutkan para ulama ketika mereka membuat pernyataan tentang bulan suci Ramadan, itu disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanjun Najah wa Surur. Qala al-ulama Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salati ala nabil mukhtar wa Ramadan syahrul Quran. Para ulama mengatakan Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sendiri mengabarkan kenapa dinamakan Ramadan bulan Al-Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Karena diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, maka dinamakan Ramadan bulan Al-Quran. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadraknya, dari Ibni Abbas mengatakan, anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya thumma nazzala mufassalan bihasabil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzati yang ada di langit dunia. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengimplementasikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahihul Bukhari dari Ibni Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah paling dermawannya manusia, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan tingkatan kedermawanan beliau lebih hebat lagi ketika bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan beliau berjumpa dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan suci Ramadan. Fayudarisuhul Quran, kedua-duanya tadarusan Al-Quran. Ini adalah rahasia yang diajarkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan hadis tersebut atau riwayat tersebut itu menunjukkan amalia yang afdol di bulan suci Ramadan, yaitu sedekah kemudian baca Al-Quran. Karena diawali dengan riwayat Nabi paling dermawan di bulan suci Ramadan. Setelah itu Nabi tadarusan Al-Quran. Ada ulama yang coba menghimpun dua makna tersebut. Maknanya adalah Nabi sedekah, memberikan kedermawanan, kemudian belajar Al-Quran, tadarusan Al-Quran. Makna yang kedua, apabila ada seorang guru mengajar ilmu di bulan suci Ramadan, ilmu tentang Al-Quran dan ilmu agama lainnya, ilmu-ilmu lainnya, maka memberikan waktu itu sudah termasuk dermawan. Rahasia yang ketiga dari riwayat tersebut, dari riwayat ini ditunjukkan atau menunjukkan bahwa malaikat Jibril datang bukan mengajar kepada Nabi,
Tapi malaikat Jibril datang belajar kepada Nabi tentang isi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena yang datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Nabi. Di dalam konsep pendidikan agama Islam, murid yang mendatangi guru, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad. Itu menunjukkan malaikat Jibril belajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Beliau punya kitab berjudul Ar-Rasul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Nabi Muhammad itu hanya guru, bukan murid. Dalam konsep kitab tersebut, beliau simpulkan gurunya Nabi Muhammad hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'adibi. Allah mendidik saya dengan pendidikan terbaik. Jadi gurunya Nabi Muhammad hanya Allah. Dan ilmu yang diajarkan adalah ilmu akhlak. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Jadi ilmu intinya ilmu yang merubah karakter seseorang menjadi baik, berakhlak kepada ilmu, kepada pemilik ilmu dan kepada para guru, dan juga berakhlak kepada Al-Quran, berakhlak kepada hadis Nabi Muhammad, berakhlak kepada ilmu-ilmu agama warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau berbicara Al-Quran, tidak bisa lepas dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa demikian? Kalau kita baca sejarah, kitab-kitab sejarah yang mengajarkan ilmu tajwid, idgham bigunna, ikhfa, iklab dan seterusnya, itu sebenarnya sanadnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seorang ulama bernama Syekh Al-Imam Al-Jazari dalam kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Di dalam kitab tersebut ada seseorang datang menemui Imam Ali bin Abi Thalib bertanya tafsir ayat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maknanya wahai Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka beliau merespon dan menjawab, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid huruf memperbagus bacaan huruf Al-Quran dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Dari ucapan tersebut sudah ada isyarat nama ilmu tersebut, apa? Tajwid. Imam Ali sudah mengatakan tajwidul huruf, yang menunjukkan makna tajwid. Jadi para ahli qurra, para ahli qiraah, kalau kita riwayatnya Asim Hafiz, Ibnu Amir, Al-Kisai, karena qiraah sab'ah, itu hampir semua sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Hampir semuanya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu dari sisi ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran. Belum lagi tentang harokat-harokat di dalam Al-Quran. Ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, ada titik. Zaman dulu Al-Quran tidak ada semua ini. Titik tidak ada, harokat tidak ada. Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Zahabi mengatakan, Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah, beliau orang pertama yang membuat harokat menurut Az-Zahabi. Kemudian yang membuat titik itu Imam Ali lewat Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, yang menarik, sanad ilmunya ini bersambung kepada siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Harokatnya, titiknya, fathahnya, bahkan tentang grammar, tata bahasa Arabnya, nahu, itu juga dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Makanya Nabi katakan dalam hadis, ini bukan pernyataan yang tidak punya makna. Apalagi ini dikatakan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Hadis ini isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan yang menjadi saksi mata adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan Rasul bersabda, Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ahu la yaftarikani hatta yarida alayyal haud. Nabi katakan apa? Imam Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran senantiasa bersamanya. Keduanya tidak akan pernah terpisah
sampai menemui aku di telaga, kata Nabi Muhammad SAW. Makna tidak pernah terpisah, emang demikian. Karena Al-Quran itu sampai kepada kita saat ini jasa daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau tidak ada beliau dengan ilmu beliau, maka kita tidak tahu baca itu Al-Quran. Karena dia gundulnya bukan hanya hilang harokat, titik juga hilang. Kalau titiknya hilang, kita tidak bisa bedakan mana ba, mana ta, mana ja, mana kho. Itu semua ada titik. Makanya beliau isyaratkan, saya adalah nuqtah tahta ba. Saya adalah titik yang ada di bawah ba. Kenapa yang ditunjuk ba? Karena seluruh isi Al-Quran, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, terangkum di bawah titik yang ada di huruf ba, di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ali, itu saya. Titik yang ada di bawah ba itu saya. Itu dari sisi ilmu Al-Quran. Makanya Al-Quran gak bisa pisah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Qala Imam Bukhari dalam satu riwayat, beliau mengatakan, sayati zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu zaman tidak tersisa Al-Quran kecuali hanya tulisan. Para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah mengatakan, kalau mau tahu Al-Quran itu hilang, lihat, kalau zuriyah Nabi sudah tidak ada, hilang itu Al-Quran. Kalau masih ada zuriyah Nabi, masih ada Al-Quran. Zuriyah Nabi sudah tidak ada, Al-Quran sudah tidak ada. Itu yang dimaksud alim Al-Quran. Makna alim Al-Quran juga dengan turunannya. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Kemudian ilmu-ilmu lainnya, wah, ilmu tasawuf, ilmu yang membawa seorang hamba dekat dengan Allah karena dibersihkan hati, jiwanya, sanubarinya. Seorang ahli hadis dan seorang sufi bernama Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Beliau punya kitab berjudul Al-Burhanul Jali. Kitab itu menunjukkan bukti-bukti secara ilmiah bahwa hampir seluruh, saya tidak katakan seluruhnya karena ada beberapa tarekat, tapi hampir seluruhnya tarekat para sufi, Naskabandiyah, ini ada yang mengatakan jalurnya Sayyidina Abu Bakar, tapi yang lainnya Qadiriyah, Zaziliyah, Alawiyah, ya, dan masih banyak juga Zankiyah, Sahrawardiyah, masih banyak tarekat-tarekat yang jumlahnya banyak. Hampir seluruhnya sanadnya bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dijelaskan oleh Sayyid Ahmad Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Burhanul Jali. Dan yang luar biasa, Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, yang lahir tahun 560 Hijriah, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, beliau mengatakan seluruh ilmu yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Seluruh ilmu, sallallahu alaihi wasallam. Itu kan isyarat di dalam Burdah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaqlatil hikami fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'u nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairi munqasimi da'mad da'at nasara fin nabihim wahkum bima syi'ta madhad fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayubir anhu natikun bifami. Itu luar biasa. Kesimpulan daripada syair tersebut, Imam Busiri mengatakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh para rasul itu mereka mengambil setitik dan setetes ilmunya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang Allah berikan kesempurnaan jasad, fisik, akhlak dan unsur penciptaannya. Munazzahun an syarikin fi mahasini, tersucikan dari tandingan dari ciptaan beliau. Pujilah beliau setinggi-tingginya.
Asal jangan memuji seperti mengatakan Nabi Muhammad anaknya Tuhan seperti Nabi Isa. Tapi selain daripada itu, kata Imam Syafi'i, silakan puji sebebas-bebasnya. Karena kemuliaan beliau tidak ada batasannya. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu fayu'bir anhu natikun bifami. Walaupun ada orang yang paling fasih membuat syair-syair pujian yang indah untuk memuji seseorang, dia tidak akan mampu memuji kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan beliau begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini setetes ilmu. Nah, Ibnu Arabi mengatakan di paragraf kedua, seluruh ilmu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian seluruh ilmu para nabi Nabi Muhammad kasih setitik, dan seluruh ilmu para nabi dan ilmu Nabi Muhammad Allah berikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Maka inilah yang Nabi maksud di dalam hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal ilma falyatil babah. Nabi katakan, saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah pintunya ilmu. Siapa yang ingin ilmu ini, datangi pintu. Nabi katakan falyatil bab. Hadis ini terjadi perbedaan pandangan di karangan muhadditsun. Kalau Ibnu Zawzi Abu Faraj Abdurrahman Al-Bughdadi, Ibnu Zawzi Al-Bughdadi lahir tahun 510, wafat 597. Beliau masukkan hadis ini hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Beliau masukkan sebagai hadis palsu. Ada yang riwayat kedua mengatakan hadis ini hadisun sahihun, hadis sahih. Itu pendapatnya Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Kemudian ada yang menengahi, tawassut. Siapa? Al-Imam Suyuti mengatakan hadis ini hadis hasan, karena ada riwayat yang lainnya yang makna substansinya sama. Nabi katakan ana darul hikmah wa aliyun babuha, saya rumahnya hikmah, Imam Ali adalah pintunya hikmah. Nah, ternyata diteliti oleh seorang ulama ahli hadis, As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Beliau teliti sanadnya, beliau teliti kumpulan matannya, beliau teliti syuruhnya, penjelasan-penjelasannya, dan pada akhirnya beliau mengambil kesimpulan bahwa hadis tersebut, saya adalah kota ilmu dan Imam Ali adalah gerbang ilmu. Beliau simpulkan bahwa hadis ini adalah hadisun sahihun la difa'alah. Ini hadis yang sahih yang tidak ada pertentangan sebenarnya. Dan beliau mengatakan hampir-hampir mutawatir. Mutawatir itu bukan satu orang yang riwayatkan, tapi lebih dari 7 sahabat, 10 sahabat, puluhan sahabat menyaksikan hadis tersebut. Itu pernyataan As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Maka jelas kalau seluruh ilmu Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bagikan kepada para nabi, dan para nabi dikumpulkan ilmunya diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu yang dikatakan oleh seorang mufassir Mesir, Syekh Mutawali Sya'rawi. Beliau katakan apa? Ilmu langit, murid Nabi Muhammad satu-satunya yang menguasai ilmu langit 100% hanya Imam Ali. Kenapa? Karena Nabi dari kecilnya beliau sudah mensterilkan beliau dari ilmu pengetahuan yang keluar dari wahyu dari kecil. Yang lainnya tahu tuh ilmu-ilmu yang lain, ilmu Romawi, itu Sayyidina Khalid Ibnul Walid, ahli di dalam peperangan, siasatul ghazwah, strategi peperangan ahli. Kenapa? Sekolah di Syam, sekolah militer. Sahabat-sahabat yang lain tahu pengetahuan-pengetahuan yang ada di Makkah, yang di luar dari konteks wahyu. Tapi anak ini dipilih oleh Nabi menjadi murid Nabi Muhammad. Sebelum beliau lahir, 2 cahaya itu sudah dipilih oleh Allah. Cahaya Nabi Muhammad, cahaya Imam Ali bin Abi Thalib. Terlahir ke alam dunia, alam realita, Nabi diperintahkan memilih beliau jadi murid terbaiknya. Dari kecilnya
tidak pernah beliau maksiat, dijaga, tidak dibiarkan beliau tahu ilmu-ilmu yang berasal dari luar. Yang beliau tahu ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Mutawalli Syarif mengatakan ilmu langit 100% hanya dimiliki oleh Imam Ali selain Nabi Muhammad. 100%. Sampai beliau nyatakan, saluni qabla an tafquduni, tanyalah kepadaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Ini pernyataan direkam oleh Imam Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Bahkan bukan hanya beliau, beliau punya anak turunan yang berani mengucapkan kalimat ini, hanya mereka, hanya Ahlul Bait Nabi. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan demikian, tanya padaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Demi Allah, tidak ada seorang pun bisa menjelaskan ilmu yang kami sampaikan, tidak ada, hanya dari kami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui ilmu ini. Kata beliau apa? Imam Ja'far Shadiq atau Imam Muhammad Al-Bagir, dinukilkan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar, beliau mengatakan nahnu ahlu dzikr. Ahlu dzikir dalam Al-Quran itu adalah kami, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Di dalam kitab Tathbitul Fuad, Imam Ali mengatakan fi fahmil Quran illa fi fahmi Quran. Tidak ada yang bisa faham Al-Quran, rahasianya, zahirnya, batinnya, maknanya, majasinya, takwilnya, tafsirnya, kecuali kami Ahlul Bait Rasulullah SAW. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Ibnu Abbas mengakui, Ibnu Abbas ini kan julukannya turjamanul Quran, dan Nabi doakan dalam hadis, Allahumma 'allimhul Quran, ya Allah ajarkan ia Al-Quran. Allahumma faqihu fid din, berikan ia faqih dalam agamanya. Hampir kitab-kitab tafsir mu'tabarah, tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Imam Al-Baghawi, tafsirnya Imam Qurtubi, khususnya tafsir-tafsir yang menggunakan metodologi tafsir bil ma'thur, itu kebanyakan yang meriwayatkan tafsir-tafsir Al-Quran menggunakan hadis Nabi, itu kebanyakan adalah murid-muridnya Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Sa'id bin Zubair, Ikrimah, banyak itu murid-muridnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika ada yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, engkau dengan Imam Ali lebih alim siapa? Ada yang bertanya. Ini diriwayatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Kata Ibnu Abbas, ilmu saya dengan Imam Ali bagaikan satu tetes air seluas lautan di bumi ini. Satu tetes itu saya, lautan itu Imam Ali. Itu pernyataan Ibnu Abbas. Dan disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nuruz Zolam. Syekh Nawawi meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan di hadapan murid-muridnya, ini Ibnu Abbas luar biasa, yang datang belajar antri, teriak, mana yang mau belajar fikih, masuk. Selesai yang fikih keluar, mana yang mau belajar tafsir, datang. Mana yang belajar ilmu faraid, antri, semua ilmu dikuasai. Tapi apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan, jami'u ma abrastu lakum min tafsir fahuwa min amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Semua ilmu tafsir yang saya sampaikan kepada kalian, semuanya saya ambil dari Amiril Mu'minin Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan beliau. Makanya Imam Ali mengatakan, saluni qabla an tafquduni, tanya padaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Demi Allah, tidak ada satu ayat Al-Quran yang turun melainkan saya tahu kapan dia turun, di siang harikah atau di malam harikah, di dataran tinggikah atau di dataran rendahkah, di dalam rumah Nabi kah atau di luar rumah Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi satu kitab khusus karya Syekh Khatib Muhammad Ridho. Kitabnya judulnya Saluni Qabla an Tafquduni. Khusus kitab itu mengisi, isinya adalah tentang penjelasan-penjelasan ilmu dari Amiril Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di
Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Ibnu Abbas pernah ditanya satu masalah Al-Quran, kenapa di surat Baro'ah, surat At-Taubah itu tidak bisa diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas terdiam. Wallahu a'lam. Tunggu sebentar, saya mau bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang beliau menemui Imam Ali bin Abi Thalib, bertanya, wahai Imam Ali, kenapa di surat Baro'ah tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim di bagian awal? Terlepas dari khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Imam Ali menjawab, dan di sini menunjukkan keluasan ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib. Bahr minal ilm. Beliau katakan, nazalat Baro'ah bisuyuf wa nazalah Bismillahirrahmanirrahim bil amni. Kenapa tidak bisa baca bismillah di surat Baro'ah? Karena surat Baro'ah itu Allah turunkan di saat terjadi peperangan. Isinya adalah tentang masalah ghazwah, masalah peperangan. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim Allah turunkan itu isinya membawa keamanan. Gak bisa digabungkan antara keamanan dengan konflik, kontradiktif. Maka jazakallah khairah, kata Ibnu Abbas, terima kasih, saya baru tahu ilmu ini. Itu menunjukkan keluasan ilmu beliau. Nah, ini dari sisi keilmuan Imam Ali, dari Al-Qur'annya, tajwidnya, qiraahnya, nahunya, sorofnya, tasawufnya, dan hampir seluruh pada ilmunya. Dan juga ada peristiwa yang menarik. Di tahun 10 Hijriah, di bulan suci Ramadan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengislamkan satu negara, Yaman. Negara Yaman yang terlahir para ulama di sana, yang terlahir para habaib yang nantinya mereka bermukim di sana. Al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir berpindah ke sana. Itu yang mengislamkan paling banyak itu Yaman, itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Tahun 10 Hijriah. Imam Ali bin Abi Thalib waktu mau berangkat ke Yaman, disebutkan oleh Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa. Imam Ali tawadu, ya Rasulullah, kalau saya dakwah di sana, ada masalah-masalah yang baru, saya tidak tahu ilmunya, kira-kira saya bertanya kepadamu bagaimana? Jauh. Saya takut nanti saya berfatwa keliru. Kalau ada masalah-masalah yang tidak saya ketahui, ini bahasa tawadu. Karena makin orang berilmu, makin merasa dirinya bodoh. La yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka ilma wa dhanna annahu qad istagna wa iktafa bima 'indahu kana ajhal ma yakun. Senantiasa orang itu berilmu selama dia terus belajar dan merasa dirinya kurang atas ilmu tersebut. Namun jika sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling bodoh di atas dunia ini. Beliau katakan begitu. Apa kata Nabi? Tagarrab ya Aimahirum, tagarrab ya Ali. Ayo mendekat wahai Ali. Kemudian Nabi meletakkan tangannya yang mulia di dadanya Imam Ali. Nabi berdoa, Allahumma hdi qalbahu ilal haqq. Ya Allah, berikan hatinya petunjuk selalu menuju kepada kebenaran. Berangkat beliau ke Yaman. Beliau berdakwah. Sebelumnya sudah dikirim oleh Nabi beberapa orang untuk dakwah, tapi tidak berhasil. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Nabi pada tahun 10 Hijriah. Beliau datang berdakwah hampir seluruh Yaman Islam. Dan terjadi problem, masalah-masalah yang belum ada penjelasan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Terjadi di Yaman. Imam Ali berfatwa padahal ayatnya belum ada, hadisnya belum ada. Ketika Imam Ali berfatwa, Allah turunkan wahyu membenarkan fatwanya Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan apa? La yazalu Ali fil haqq abada. Senantiasa kalau berfatwa itu Imam Ali pasti benar selama-lamanya, gak akan salah. Itu pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir saya tutup, Ghazwatul Badar.
di tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Sirah Nabawiyah beliau yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di peperangan Ghazwatul Badar itu yang pahlawannya yang Nabi katakan ma fata ila Ali wa ma saif ila Dzulfiqar. Enggak ada pemuda yang hebat seperti Imam Ali, tidak ada pedang yang hebat seperti Dzulfiqar. Itu sebenarnya sosok pahlawan di Ghazwatul Badar itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sebelum terjadi peperangan ada duel 1 lawan 1. Imam Ali bersama Sayyidina Hamzah sama Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris terluka melawan itu, namanya Walid, namanya Utbah, namanya Syu'bah atau Syaibah satunya. Imam Ali berduel dengan siapa? Walid bin Utbah. Berhasil beliau dalam duel itu berhasil mengalahkan Walid bin Utbah. Sayyidina Hamzah berhasil mengalahkan musuhnya. Ubaidah bin Haris terjadi duel yang sengit dengan musuhnya, hanya terluka, dalam perjalanan meninggal. Kenapa dikatakan pahlawan pada waktu itu? Karena di saat Imam Ali berhasil mengalahkan Walid bin Utbah, ini adalah tokoh seorang ahli perang, bukan tokoh sembarangan. Orang terkemuka dari bangsa Quraisy, dan mereka yang memilih lawan. Awalnya kaum Ansor mereka menolak, kami mau orang-orang Makkah yang setara dengan kami. Maka Imam Ali maju. Di saat terbunuhnya mereka ini, mentalitas daripada kaum musyrikin jatuh. Mentalnya jatuh. Imam Ali bisa membunuh dengan begitu mudahnya. Bahkan dalam beberapa riwayat, saking kuatnya tebasan pedang beliau itu, ada namanya Ma'arab sama Al-Haris, algojonya orang Yahudi di Ghazwatul Khaybar, perang Khaybar, itu tingginya 4 meter. Algojo itu 4 meter. Jadi pedangnya saja seperti manusia. Kalau fisiknya 4 meter. Itu coba dihitung oleh para ulama Ibnu Asakir, kira-kira 4 meter. Tapi ketika berduel dengan Imam Ali bin Abi Thalib, kedua-duanya mati di tangan beliau. Dan disebutkan dalam riwayat, salah satu dari mereka yang tingginya 4 meter itu hampir terbelah 2, dibelah oleh Imam Ali bin Abi Thalib, hampir terbelah 2. Bahkan dindingnya, ya, dia punya pagar, dia punya gerbang itu, gerbang Khaybar, itu tidak bisa didobrak, tidak bisa dihancurkan, terkecuali Imam Ali bin Abi Thalib, beliau cabut dengan 1 tangan, terlepas itu. Dilempar itu gerbang, diangkat oleh 100 orang laki-laki yang berbadan kekar, untuk menggesernya tidak kuat. Bukan angkat, geser, tidak kuat. Beliau 1 tangan dibuat. Itu diceritakan di dalam Tarikh Dimashq. Ibnu Asakir ceritakan, Imam Suyuti ceritakan di dalam kitab-kitab mereka. Dan di dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya karya Syekh Yusuf An-Nabhani, itu Imam Ali tawadu ketika disaksikan oleh banyak manusia keramat beliau, gerbang yang begitu kokoh, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa didobrak. Dengan 1 tangan beliau jadikan tameng, beliau jatuhkan itu. Kaum muslimin berhasil masuk dan menang berkat beliau. Beliau katakan apa? Ma qala'tu babal Khaybar bi quwwati nafsiniyah, walakin bi quwwati rabbaniyah. Saya lepaskan gerbang-gerbang Khaybar ini, ma qala'tu babal Khaybar bi quwwati nafsi, bukan dari kekuatan saya, tapi ini adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sosok hamba Allah yang hakiki. Nabi sudah katakan, yang berhasil membebaskan Khaybar, rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dialah seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulullah, dan Allah dan Rasul juga mencintai kepadanya. Lelaki tersebut siapa? Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka wajar ulama-ulama terdahulu yang mereka dalam ilmunya tergila-gila dengan sosok pribadi Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kita kenal 2 ulama besar ahli hadis, ahli sunnati wal jamaah,
Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau membahas biografi para sahabat, keutamaan para sahabat, kitab tersendiri, Fadailu Sahabatin Nabi, keutamaan sahabat Nabi Muhammad. Tapi ketika membahas Imam Ali, beliau buat sendiri lagi, Fadail Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan beliau nyatakan, yang nyatakan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan. Beliau mengatakan tidak ada riwayat-riwayat hadis yang menunjukkan kemuliaan seseorang yang lebih hebat seperti kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya setelah beliau muncul ulama ahli hadis, Al-Imam An-Nasa'i, lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, mengarang kitab berjudul Khosais Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya difitnah beliau mengarang itu kitab, akhirnya hasilnya beliau terbunuh dengan sebab mengarang kitab tersebut. Karena ketika beliau mengarang kitab tersebut, beliau mengatakan saya mau pergi ke Syam. Di Syam itu waktu itu masih ada fanatik kepada Daulah Umayyah yang sangat kontras dengan Bani Hashim, khususnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ditanya, wahai ahli hadis, Al-Imam An-Nasa'i, kenapa engkau harus sebarkan kitab ini di Syam? Beliau katakan, karena di sana banyak orang yang membenci Imam Ali. Saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa orang seperti ini tidak bisa kita benci. Kalau kita benci, kita celaka. Saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa orang ini adalah orang yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingin sadarkan mereka, jangan pernah membenci sosok orang yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berangkat ke Syam. Ini diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab siarnya beliau. Sampai di Syam beliau sebarkan itu kitab-kitab. Akhirnya sampai kepada tokoh-tokoh pembela Daulah Umayyah yang membenci Imam Ali bin Abi Thalib dengan turunannya, namanya Nasibi. Nasibi adalah yatadayyanu bi bughdi Ali bin Abi Thalib wa zurriyatihi. Mereka beragama Islam tapi membenci Imam Ali dan turunannya. Itu namanya Nasibi. Dapat itu kitab, ditanya siapa yang mengarang? Ada ulama hadis namanya Al-Imam An-Nasa'i. Maka mereka keroyok beliau, diinjak-injak sampai sekarat. Dalam keadaan sekarat, beliau wasiatkan dikuburkan di Baitul Maqdis. Sebagian ulama mengatakan di Makkah. Maka dibawalah beliau dalam keadaan sekarat sampai ke Baitul Maqdis atau ke Makkah, beliau meninggal dunia. Tapi yang menarik, dikasih keterangan oleh para ulama, beliau meninggal karena cintanya kepada Imam Ali. Terbunuh dengan cintanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib karnullah wajah. Yang mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari kaum solihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari sifat sombong, sifat riya, sum'ah, takabbur, dan dijadikan ilmu yang sampai bermanfaat, masuk bukan hanya ke telinga kita tapi ke hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, diberikan istiqomah, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan baik, yang lebih baik daripada tahun lalu. Amin ya rabbal alamin.